Geger, aksi yang dilakukan Wan Dahara sepertinya berbuntut panjang pasca seorang pengacara melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri hari ini Rabu 24 Juli 2024. Ya, dianggap menistakan agama setelah aksi yang dilakukannya, yaitu dengan cara ikut dalam kajian keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh seorang pemuka agama kenamaan tanah air dan menggunakan pakaian muslimah perempuan dan mengenakan nikab. Wan Dahara pun langsung menjadi perbincangan publik dan tidak terkecuali kegeraman dari seorang advokat bernama Muhammad Rizky Abdullah yang mengaku akan melaporkan permasalahan ini ke jalur hukum. Lantas, pasal apakah yang akan disangkakan oleh pelapor terhadap aksi yang dilakukan oleh pria yang kabarnya bernama asli Irwansyah tersebut? Dan benarkah pula sebelum aksi permintaan maaf yang dilakukannya di sosial media, Wanda pun sebenarnya sudah sangat menyesal dan mengaku tidak akan melakukan kembali hal tersebut, bahkan sudah dimaafkan oleh sang ustadz yang menyelenggarakan acara kemarin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, jagat dunia sosial media kembali dihebohkan dengan aksi yang dilakukan oleh seorang selebgram sekaligus fashion stylist Wan Dahara. Di mana Wan Dahara menggunakan pakaian muslimah dan juga mengenakan cadar atau nikab untuk menutupi bagian wajahnya saat menghadiri sebuah acara kajian agama Islam yang juga dihadiri oleh beberapa selebriti tanah air seperti Nagita Slavina dan Shandy Purnamasari, istri pengusaha Juragan 99. Ya, kehebohan terjadi dan terekam kamera, di mana Wanda berada dalam syaf wanita dan berfoto dengan beberapa wanita lainnya. Aksi ini pun rupanya berbuntut panjang setelah fashion stylist yang diduga bernama asli Irwansyah itu dilaporkan oleh seorang advokat yang melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Dilaporkan oleh advokat bernama Muhammad Rizky Abdullah, Wanda pun dianggap melakukan penistaan agama. Saya Muhammad dan beserta mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan umat muslim beserta tim hukum dari tim hukum muslim yang merasa sakit hati, yang merasa tersinggung atas kelakuan saudara Irwansyah dan atau Wan Dahara yang diduga sudah melakukan tindak pidana penistaan agama Islam. Dan insya Allah hari ini agenda kami ialah untuk melaporkan saudara Irwansyah tersebut dengan dugaan penistaan agama. Jadi dalam undang-undang ataupun pasal penistaan agama itu ada tercantum yang namanya penyalahgunaan. Yang bersangkutan sudah pakai cadar, sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab dan datang ke kajian Ustadz Hanan Ataki dan duduk di saf perempuan. Nah itu dia sebagai lelaki sudah menyalahgunakan wewenang dia sebagai seorang lelaki. Oleh karena itu di sana sudah insya Allah menurut kajian kami itu sudah masuk ke delik pidana terkait dugaan hukum yang bahwasanya beliau sudah melakukan penistaan agama. Bahwasanya kenapa circle mereka, para artis apalagi ada yang sudah berhaji kemarin baru, kenapa didiamkan? Karena ketika si Irwansyah atau Wan Dahara ini pakai cadar dan hadir di kajian Ustadz Hanan dan duduk di tempat perempuan,
itu pasti sepengetahuan daripada artis-artis tersebut. Ya, nanti kita akan lakukan, nanti penyidik bila mana LP kita ini insya Allah diterima, nanti akan melakukan pengembangan, penyidikan dan seterusnya. Bisa jadi artis-artis yang terlibat di sana itu pada akhirnya bisa melakukan juga ataupun bisa ikut terhadap tindak pidana ini, karena bahasanya itu ialah ikut serta gitu. Karena dia tahu, dia mendukung. Ya, meski sudah mengaku menyesal dan minimnya pengetahuan agama yang dimilikinya, sehingga membuatnya melakukan hal tersebut. Hal ini pun tak lantas menjadi dasar bagi advokat atau pelapor tersebut untuk membiarkan Wanda bisa bergerak bebas. Dalam video klarifikasinya, sang penyelenggara acara atau ustadz tersebut sudah memberikan maaf dengan cara memposting ulang video permintaan maafnya. Tetapi, menurut sang pelapor, hal ini pun bisa menjadi sebuah bentuk pelajaran bagi Wanda untuk tidak bisa bermain-main lagi dengan agama. Meminta maaf itu tidak menggugurkan aspek hukum yang memang harus diberlakukan, gitu loh. Karena beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam, perlu ada sanksi sosial. Dan ini bukan hanya sekedar bicara tentang saudara Irwansyah atau Wanda Hara saja, tapi ini akan sebagai bentuk pelajaran. Kalau bicara masalah damai ataupun tidak, ini kita insya Allah baru mau akan bikin LP, ya. Prosesnya masih panjang dan saya rasa perdamaian itu karena memang umat menyampaikan jangan damai sampai penjarakan, supaya sampai dengan ada pelajaran buat mereka yang mempunyai Ya, sementara itu, aksi yang diduga dilakukan fashion stylist yang selama ini dikenal dekat dengan banyak selebriti kenamaan tanah air tersebut, di mana pertama kali melihat ada yang tak wajar dalam potret yang memperlihatkan beberapa selebriti, termasuk Wanda Hara, yang menggunakan cadar dan pakaian serba hitam di dalamnya. Langsung saja, hal itu pun membuat kehebohan saat ditanggapi serius oleh aktris Nikita Mirzani. Nikita yang di awal memperlihatkan ekspresinya yang sangat geram, tiba-tiba berganti santai karena mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wanda dan seolah yakin permintaan maaf yang dilakukannya benar-benar tulus dan juga tanpa embel-embel apapun. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wanda Hara. Dia sudah mengakui kesalahannya, sudah. Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, cukup. Ini jadi pelajaran buat Wanda Hara ya. Didoain aja semoga Wanda Hara bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Dah. Soalnya gue juga udah video call sama Wanda. Ya, dia sudah mengakui bener-bener dia salah. Tadi juga dia udah sedih. Ya sudah. Gue juga bilang sama Wanda, ya udah teruslah berkarya, teruslah menjadi stylist nomor 1 di Indonesia. Nikita, seperti dalam unggahan yang diabadikan Gigi di akun media sosialnya, tampak menyesali hal itu dan sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Dan untuk itu, Nikita pun meminta untuk tidak lagi membesarkan masalah tersebut karena Wanda sebagai pembuat keonaran sudah dengan gentle meminta maaf dengan aksi yang dilakukannya.
Sebenarnya ini bukan pelajaran untuk Wandahara aja, tapi Wandahara very gentleman, dia sudah meminta maaf sama masyarakat Indonesia, sudah jangan diperpanjang lagi ya. Ini pelajaran untuk semua war di luar sana yang belum sadar bahwa mereka adalah laki-laki. Kalian tetap laki-laki ya, mau pakaian perempuan kek, mau berdandan kek, terserah. Tapi kalau untuk urusan agama jangan dimain-mainkan. Gue juga pendosa, gue gak seutuhnya ngerti, paham tentang agama, tapi gue gak akan pernah mainin agama yang gue anut dan gue percaya. Di balik permasalahan yang akan segera dihadapi Wandahara, yang cukup mengejutkan sekarang ini adalah banyaknya selebriti yang mulai berani pamer melakukan operasi plastik. Lantas, seperti apakah Irma Darmawangsa ketika menjelaskan rhinoplasty surgery yang dilakukannya baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, beralih dari aksi yang dilakukan Wandahara, tentu tidak ada yang dapat menyangka era keterbukaan informasi dan semakin berkembangnya teknologi saat ini, contohnya saja adalah oplas atau operasi plastik. Meski masih menjadi hal tabu bagi sebagian kalangan, tapi banyak selebriti yang mulai terbuka akan hal ini. Irma Darmawangsa menjadi salah satu selebriti yang mulai berani menunjukkan perubahan wajah yang baru saja dilakukannya. Dijumpai secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi saat akan melepaskan perban yang sebelumnya menghiasi bagian hidungnya. Ternyata Irma pun ingin mengubah bentuk hidungnya mirip dengan penyanyi terkemuka dunia Ariana Grande. Selain itu, ia pun juga ingin membetulkan bentuk hidungnya yang diakui Irma sempat menjadi korban suntik silikon yang salah dan harus direvisi ulang di tempat yang melakukan oplas pada saat itu. Lalu, seperti apa kebahagiaan Irma yang diperlihatkannya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi? Benarkah bentuk hidung barunya tersebut juga mendapatkan komentar positif dari sang kekasih? Dia masih bengkak tapi aku udah bisa ngelihat nih udah kayak perosotan kutu tuh. Jadi beda yang kemarin. Kalau hidung aku yang kemarin sebelum di oplas itu kan turun ya, turun ke bawah. Ini apalagi pas ini turun jadi nggak naik. Kalau ini kan naik tuh, kelihatan dari samping gini-gini naik gitu kan, swing gitu. Jadi emang beda, alhamdulillah. Nah ini kan karena masih bengkak ya, ini bengkak jadi belum kempes. Ntar kalau udah kempes udah lebih kelihatan hasilnya. Tapi so far alhamdulillah sesuai yang aku mau. Nggak mau yang lancip banget, karena kalau lancip banget kan satu takut jebol implannya. Terus yang kedua terlalu fake gitu kan, maksudnya terlalu kelihatan palsu banget. Jadi aku maunya kayak gini alami, sesuai dengan idola aku Ariana Grande. lebih bagus sih, dan kemarin kan memang Irma kan emang bekas apa waktu itu? Suntik silikon cair. Nah kemarin tuh kayak bekas ada lem kaca atau enggak tuh? Jadi Kok lem kaca? kayak lem kaca, jadi kemarin Ngomong kilap. enggak, yang silikon itu katanya Oh ini lem kaca gitu. Gelnya. Sebenarnya sih ada, aku kalau mau lihat, tapi boleh nggak tuh? Jadi darah ada saya bawa. Ada Jadi- hasil silikon cairnya ada tuh, kan dikuret. Padahal Ada di udah- mobil. udah- Aku mau terlihat lebih cantik,
Nah, buat apa juga aku kerja mati-matian ngumpulin uang kalau aku nggak manfaatkan juga kan? Gitu. Jadi untuk diri sendiri juga. Siapa sih orang nggak mau terlihat cantik, nggak mau terlihat ganteng? Ya dong. Orang sekarang saya tanya nih ke pemirsa. Pemirsa lebih senang dibilang hai cantik atau hai jelek? Ayo. Ya kan? Orang kan lebih senang hai ganteng, hai buruk. Lebih senang dibilangnya apa? Pasti kan manusiawi lah. Kita bukannya gila-gila pujian ya, tapi memang itu udah manusiawi. Ya, Irma juga menambahkan, era keterbukaan informasi seperti sekarang ini membuatnya sudah tidak malu untuk memperlihatkan hal ini kepada publik. Seperti diketahui, baru-baru ini jagat dunia sosial media pun dihebohkan dengan aksi yang diduga dilakukan oleh penyanyi mahal ini yang juga melakukan oplas di bagian hidungnya pasca menikah dengan sang kekasih Rizky Febian. Meski begitu, terungkap sebuah pesan dari Irma Darmawangsa untuk yang ingin melakukan operasi plastik seperti dirinya untuk lebih berhati-hati. Karena ia pun sempat menjadi sasaran penipuan yang membuat ia pun harus mengeluarkan kocek berlebih untuk apa yang dilakukannya sekarang. Tapi emang terus terang nih, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu nih waktu aku rinoplasti yang pertama kali, aku nggak pernah mau ngaku kalau aku pernah operasi. Nggak pernah mau ngaku. Asli kok asli, pokoknya gue selalu ngomongnya asli. Jadi aku memang nggak pernah mau ngaku, malu. Gitu, pramuka operasian malu, terus terang sih malu. Tapi ya makin kesini orang semakin terbuka kan, malah ada yang lagi bengep-bengepnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, sama kayak gue tadi. Sama kayak aku tadi kan, jalan ke sini, makan ke restoran dalam posisi muka seperti itu. Ya karena aku lihat yang lainnya cuek. Jadi aku udahlah yang lainnya cuek, kenapa gue enggak? Tapi kalau dulu memang aku malu banget. Jadi aku dulu sangat-sangat menutupi. Kalau pernah disuntik silikon, pernah rinoplasti, dulu aku nggak pernah mau ngaku sama orang. Kalau bikin cantik, memang bikin perubahan yang bagus ya, perubahan yang positif. Nggak ada kapok, malah kecanduan memang, malah nagih. Tapi kalau jelek kayak aku suntik silikon, kan jelek tuh, silikon cair. Malah bikin parasit, bikin penyakit. Kapok itu, bukan kapok lagi, itu nyesel seumur hidup. Nyesel benar, aku nyesel seumur hidup itu suntikan silikon cair. Ingin mempercantik diri, ingin ya membuat apa gitu untuk struktur wajah kamu atau badan kamu, bagian anggota badan kamu mau diapain, mau diperbagus, mau diperbaiki, kalian carilah dokter yang tepat, yang memang spesial ahlinya, yang punya tempat izin yang jelas, bukan klinik abal-abal ya. Dikerjakan di dalam klinik. Dokternya pun spesialisasi yang memang spesialis yang di bidangnya gitu. Karena sekarang tren oplas lagi marak, banyak agent, maklar. Tuh, maklar agent. Nah, agent itu cari apa? Cari keuntungan karena dia dapat komisi. Dengan dia per pasien, mungkin dia udah ada hitung-hitungan dari klinik gitu kan. Kamu per pasien dapat sekian gitu kan. Jadi agent kan berburu-buru nih nyari pasien kan, karena untuk nyari duit. Nah, jangan asal sembarangan. Harus smart lah. Sekarang kita harus smartphone ya. Jangan. Edukasinya penting sih. Karena aku sudah awam ya, bodoh dengan pengalaman yang ini. Setali 3 uang dengan oplas yang dilakukan Irma Darmawangsa, sebelumnya operasi yang sama ternyata juga dilakukan penyanyi Denada, namun dengan teknik yang berbeda. Lantas, teknik apakah yang dilakukan Denada untuk memperindah bentuk wajahnya? Benarkah Denada pun cukup merasa puas dengan operasi yang dilakukannya di Korea? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
melakukan operasi plastik atau oplas yang dilakukannya di Korea Selatan. Penyanyi Denada rupanya melakukan oplas yang lebih ekstrim dari apa yang dilakukan Irma Darmawangsa, yaitu dengan menggunakan prosedur facelift atau prosedur bedah yang biasa dilakukan untuk memperbaiki tanda-tanda penuaan yang terlihat pada bagian wajah dan juga leher. Seperti diketahui, memasuki usianya yang ke-46 tahun pada Desember 2024 nanti, Denada pun tentu menginginkan bentuk wajahnya yang lebih kencang, yang dapat mendukung eksistensinya sebagai seorang penghibur di layar kaca. Lantas, seperti inilah saat Denada menjelaskan prosedur facelift yang dilakukannya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi dan perubahan bentuk wajah yang terjadi pasca operasi yang dilakukannya. Itu jahitnya dari sini nih sampai ke sini, sampai ke dalam sini, sampai ke sini nih. Ini mungkin masih kelihatan ya yang di cuping kuping, jadi masih belum bisa pakai anting yang terlalu berat. Terus sampai belakang, sampai sini, sampai ke sini. Nih, kenapa sampai ke sini? Karena iniku juga ditarik. Iniku juga ditarik sampai iniku tuh juga ditarik, jadi misalnya langsung mau ini kan jadi nggak ada double chin-nya. Oh, nggak apa-apa Mbak, itu double chin ngerjekerin. Tapi ini jadi lebih naik, lebih keras, lebih kencang, bukan keras, kencang. Terus akhirnya yang terjadi juga adalah smile line aku hilang. Ini nih di sini udah nggak ada ya, gitu kan. Banyak sekali kita yang punya masalah dengan itu, dan itu memang biar gitu kelihatan lebih letih biasanya wajah, kurang seger. Garis yang di sini juga hilang ya, dan kulitnya jadi lebih kencang. Terus juga jadi kelihatan lebih youthful, kelihatan lebih muda gitu ya. Harapannya ke situ, semoga ya. Kemarin usianya mungkin 44, sekarang mungkin jadi begini, jadi kelihatan jadi ya 17 tahun. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.